Gimana ya kalau anak-anak bisa belajar ngoding senatural mereka belajar baca tulis? Kedengarannya mustahil ya? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah kurikulum yang revolusioner banget, yang dirancang khusus buat ngajarin logika pemrograman ke anak-anak TK. Kuncinya ada di sini nih, Scratch JR. Ini bukan bahasa coding yang biasa kita kenal loh. Ini tuh platform visual. Jadi anak-anak nggak perlu ngetik kode sama sekali. Mereka tinggal susun balok-balok perintah, mirip kayak main puzzle. Pas banget kan buat anak-anak umur 5-7 tahun yang mungkin bacanya aja belum lancar. Tapi, yang bikin saya penasaran tuh ini. Gimana caranya kita ngambil konsep yang abstrak banget kayak sequencing atau event triggers, terus ngejelasinnya ke anak umur 5 tahun biar mereka ngerti. Nah, disinilah letak kejeniusan kurikulum ini. Oke, ternyata jawabannya bukan cuma kasih aja aplikasinya. Filosofi di balik kurikulum genre animasi ini jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan soal belajar softwarenya, tapi soal belajar cara berpikir yang baru. Jadi, para pembuatnya dari Tufts University itu ngebangun kurikulum ini di atas pondasi yang mereka sebut ide-ide hebat. Ini bukan sekedar trik-trik coding biasa ya. Ini tuh konsep-konsep inti dari ilmu komputer, kayak logika, urutan, pemecahan masalah yang bakal kepake terus selamanya. Nah, ini poin paling pentingnya. Aplikasi itu kan datang dan pergi ya. Bahasa pemrograman juga bakal terus berubah. Tapi kemampuan buat mikir logis dan mecahin masalah, wah itu skill seumur hidup. Dan itulah tujuan utamanya di sini. Terus, gimana caranya mereka nanemin ide-ide besar ini? Jadi, kurikulumnya itu dirancang kayak sebuah perjalanan belajar yang cermat banget. Anak-anak dibawa dari konsep yang paling gampang, terus pelan-pelan ke yang lebih rumit. Perjalanannya ini dibagi jadi 3 modul. Mulai dari yang paling dasar dulu nih, modul 1, mereka bikin kolase animasi. Udah bisa, naik level ke modul 2, bikin cerita yang ada banyak halaman sama suaranya. Nah, puncaknya itu di modul 3, di mana mereka udah bisa ngerancang game interaktif. Di sini mereka harus mulai paham soal sebab akibat. Tapi, tahu nggak, bagian favorit saya dari semua ini, itu adalah gimana kurikulum ini bisa ngehubungin dunia digital sama dunia nyata. Jadi anak-anak ini nggak cuma duduk diam di depan tablet loh, mereka mengubah konsep coding jadi permainan sungguhan. Ada satu aktivitas kunci namanya permainan program guru. Jadi gini, anak-anak harus kerja bareng buat ngasih instruksi lisan yang super spesifik biar guru mereka bisa jalan ke tujuan tertentu di dalam kelas. Ini pinter banget sih, karena proses debugging atau nyari kesalahan jadi aktivitas fisik yang seru. Lewat permainan ini, mereka langsung dapat momen ahanya. Mereka jadi sadar kalau perintah kayak maju 3 langkah itu harus presisi banget. Kalau urutannya salah atau instruksinya nggak jelas, ya programnya, yaitu guru mereka, nggak bakal jalan dengan benar. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya pengalaman main di dunia nyata ini nyambung ke kode beneran yang ada di tablet? Dan inilah jembatannya. Coba deh kita lihat. Setiap perintah lisan dari permainan tadi, kayak maju, belok, lompat, itu punya padanan visual yang sama persis di dalam Scratch Junior. Koneksi one-to-one ini yang bikin konsep coding yang abstrak jadi terasa nyata dan gampang dimengerti. Semua ini pada akhirnya ngebawa kita ke satu tujuan yang kuat banget, sebuah perubahan fundamental dari yang tadinya cuma konsumen pasif jadi pencipta yang aktif. Artinya, anak-anak ini bukan cuma belajar ngoding ya. Mereka juga belajar cara nyusun ide secara runtut, cara mencahin masalah kalau ada yang salah, dan yang paling penting, mereka belajar cara pakai teknologi sebagai kanvas buat nunjukin kreativitas mereka. Jadi pas kurikulumnya selesai, perkembangan mereka itu pesat banget. Mereka nggak lagi cuma bikin animasi yang lurus-lurus aja dari A ke B. Mereka udah bisa bikin sistem yang kompleks, di mana karakter bisa bereaksi kalau disentuh, atau bahkan saling berinteraksi. Nah, kita bisa lihat langsung evolusi cara berpikir mereka di sini. Di sebelah kiri, itu kan urutan perintah yang simple dari modul 1. Terus lihat yang di sebelah kanan. Dari modul 3, logikanya udah jauh lebih canggih. Mereka udah pakai pemicu peristiwa buat bikin interaksi yang dinamis. Pada akhirnya, ya inilah transformasinya. Mereka bergeser dari yang tadinya cuma jadi konsumen pasif yang natap layar, jadi pencipta aktif yang bisa ngebentuk dunia digitalnya sendiri. Ini soal pemberdayaan, soal empowerment. Kurikulum kayak gini tuh bikin kita mikir ya, gimana kalau generasi mendatang itu belajar ngoding semudah mereka belajar nulis nama sendiri?
Ini bukan cuma soal nyetak lebih banyak programmer loh. Ini soal menciptakan generasi pemikir yang lebih kreatif dan jago mecahin masalah-masalah yang rumit.